bersama Tuhan Yesus. Yeay, senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Ya, kita akan ibadah walaupun secara online atau secara terbatas, tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dalam segala keadaan. Kita bisa ibadah di rumah, dimanapun kita berada, ketika hati kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, ya, di situ hadirat Tuhan akan dinyatakan. Mari adik-adik semua kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita bernyanyi sama-sama, semuanya tepuk tangan ya. Kita mau angkat satu pujian. Mari kita bersukaria. Sukacita semua hari ini ya. Tepuk tangan wajah berseri,
Nama
kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Biarlah hati kami tetap menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati pikiran kami, berikan Roh Kudus dalam hati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sampaikanlah pesan-Mu ya Tuhan, isi hati-Mu kepada anak-anak, supaya mereka boleh bertumbuh dengan kuat, dengan iman yang Tuhan berikan dalam diri anak-anak, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang hebat di dalam Tuhan, yang membawa kehidupan keluarganya, bahkan teman-temannya untuk mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menaungkan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan-Mu dan kuasa-Mu ditaruh dalam hidupan dan bibir mulut hamba-Mu. Tuhan urapi, Tuhan kuduskan, dan biarlah setiap pujian penyembahan yang telah kami sampaikan, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Siapa kita? Amazing Kid. Amazing Kid, sukacita, setia, hebat bersama Tuhan Yesus. Yes. Puji syukur pada Tuhan adik-adik. Hari ini Aunty Liwa dapat menemani kalian di ibadah Rocky Kid Celebration. Walaupun ibadah kita secara online, tapi kita harus tetap semangat ya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Oh ya, Aunty juga mengingatkan kepada kalian untuk menuliskan nama kalian di kolom chat, supaya Aunty dan Uncle tahu siapa saja yang hadir di ibadah online hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati pikiran kami agar kami dapat mendengarkan dengan fokus dan kami dapat mengerti semua isi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amazing Kid, hari ini kita akan belajar tentang kasih. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan segenap akal budi kita. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 30. Amazing Kid, Aunty mau bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah dimarah oleh mama papa? Biasanya apa sebabnya kalian dimarah oleh mama papa? Pasti karena kalian tidak taat ya. Setelah kita tahu akan kesalahan kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kalian meminta maaf kepada orang tua? Dan apakah orang tua kalian memaafkan kalian? Dalam cerita firman Tuhan kita minggu ini, ada seorang tokoh yang bernama Petrus adik-adik. Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, Aunty mau mengajak kalian untuk membuka di Injil Matius pasal 26 ayat 31. Di Injil Matius pasal 26 ayat 31, di sana diceritakan bahwa Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa malam ini iman mereka semua akan tergoncang karena Tuhan. Tetapi di ayat ke-33 di sana Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Adik-adik, pernyataan ini memberitahukan kita bahwa Petrus begitu mengasihi Tuhan, bahwa Petrus tidak terbawa oleh suasana, situasi apapun. Dia akan tetap mengasihi Tuhan, imannya tidak tergoncangkan oleh apapun. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Amazing Kid, bagaimanapun kesalahan Petrus, tetapi Tuhan begitu mengasihi Petrus. Tuhan mengampuni semua dosa Petrus. Adik-adik, bagaimanapun kesalahan Petrus, Tuhan mengasihi Petrus. Apa buktinya Tuhan mengampuni dan mengasihi Petrus? Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
bagaimanapun kesalahan Petrus, Tuhan mengampuni dan mengasihi Petrus. Apa buktinya? Buktinya ketika Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada Petrus. Dan ketika dia bertemu dengan Petrus, dia bertanya dengan pertanyaan yang sama sampai 3 kali, adik-adik. Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus bukan saja mengampuni Petrus, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan tugas dan tanggung jawab yang besar kepada Petrus, yaitu menggembalakan domba-dombanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar cerita tentang Petrus, bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Kita harus mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Amazing Kids, setelah kita mendengar cerita tentang Petrus, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Kita harus mengasihi Tuhan karena Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Di sana dikatakan bahwa inilah kasih itu. Bukan aku yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang lebih dulu mengasihi aku. Adik-adik, puncak kasih Tuhan adalah ketika Dia mati tersalib untuk menebus dosa kita semua. Lalu, setelah kita tahu bahwa kasih Tuhan itu begitu besar kepada kita, apa yang harus kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan itu? Adik-adik, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan segenap akal budi kita. Mungkin kalian bertanya, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan segenap akal budinya? Mungkin kalian bertanya, bagaimana caranya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan akal budi? Yang pertama, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, kita bisa bersaksi bagi Tuhan. Kita bisa membicarakan kasih Tuhan kepada orang lain, kepada teman-teman kita, supaya mereka pun bisa merasakan kasih Tuhan. Yang ketiga, kita harus rajin membaca firman Tuhan, mengasihi firman-Nya. Mengasihi firman-Nya berarti kita rajin membaca firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengasihi firman-Nya. Mengasihi firman-Nya berarti kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita harus menghafalkan firman Tuhan. Seperti ada tertulis, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi adik-adik, kita tidak bisa berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Yang keempat, kita harus berdoa. Amazing Kids, berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Dengan kita banyak berbicara dengan Tuhan, maka kita akan lebih mengenal Tuhan, kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Dengan lebih kenal Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, kita akan bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan segenap akal budi kita. Yang kelima, kita harus melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi adik-adik, ketika kalian belajar, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Bukan belajar karena takut dimarah oleh mama papa. Demikian juga dengan Anti dan Uncle. Ketika Anti dan Uncle bekerja, Anti dan Uncle akan bekerja dengan sukacita. Anti dan Uncle akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amazing Kids, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita hari ini belajar bahwa kita tidak boleh mengasihi Tuhan menurut perasaan kita, sesuai dengan perasaan kita.
ketika kita senang, gembira, sukacita, kita akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika kita sedih, kita kecewa, semua yang kita doakan tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita mau menyangkal Tuhan. Kita tidak mau lagi mengasihi Tuhan. Adik-adik, kita itu tidak bisa membalas kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan segenap akal budi kita. Haleluya! Adik-adik, cerita firman Tuhan kita sampai di sini, dan ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Haleluya! Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, bukan kami yang mengasihi Tuhan lebih dulu, tetapi Tuhan yang mengasihi kami lebih dulu. Tuhan Yesus, Tuhan Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Oh Tuhan Yesus, rahmati kami, beri kekuatan kami, agar kami boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kami. Kami mau membaca firman Tuhan, kami mau rajin berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amazing Kid, ibadah Rocky Kid Celebration kita sampai di sini. Sampai jumpa di ibadah Rocky Kids Celebration minggu depan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus itu menyertai kita semuanya. God bless you kids.